Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Diazalea dan rekan saya Nola Anggita dari kelas genap. Di sini kami akan menjelaskan terkait manajemen makanan darurat pada wabah kolera. Nah, sebelum itu perkenalkan dosen pengampu kami yaitu Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, Sarjana Teknik Magister Science. Beliau adalah dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Makanan Darurat. Sebelum itu, saya akan membacakan beberapa poin utama dalam materi video kali ini. Pada poin pertama yaitu apa itu kolera. Poin kedua, penyebab dan dampak dari kolera. Poin ketiga, mitigasi dan tanggap darurat pada saat wabah kolera. Poin keempat, peran ilmu gizi pada wabah kolera. Dan poin kelima yaitu kebutuhan gizi pada pasien kolera. Apa itu kolera? Kolera merupakan penyakit yang menginfeksi usus halus dan dapat menyebabkan diare parah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang akan bereaksi dengan cara mengeluarkan toksinnya sehingga terjadilah diare disertai muntah yang akut dan hebat. Bakteri Vibrio cholerae memiliki dua siklus kehidupan yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu bakteri kolera pada tubuh manusia. Orang yang terjangkit bakteri kolera bisa menularkan penyakit melalui tinja yang mengandung bakteri. Nah, kemudian bakteri kolera bisa berkembang biak dengan subur pada persediaan air dan makanan yang kontaminasi. Kemudian bakteri kolera di lingkungan itu ya, seperti yang terjadi pada perairan di pinggir pantai. Pada krustasea kecil bernama Copepoda merupakan tempat alami munculnya bakteri kolera. Nah, plankton dan alga jenis tertentu merupakan sumber makanan bagi krustasea dan bakteri kolera akan ikut bersama inangnya yaitu krustasea, kemudian mengikuti sumber makanan yang tersebar di seluruh dunia. Nah, selanjutnya yaitu dampak dari penyakit kolera. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah besar. Nah, selain itu, penyakit ini dapat mengakibatkan hipokalemia atau kekurangan kalium yang bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung dan syaraf. Nah, selain itu dapat menyebabkan gagal ginjal yang diakibatkan oleh hilangnya kemampuan ginjal untuk menyaring, sehingga dapat mengeluarkan sejumlah besar cairan dan elektrolit dari dalam tubuh. Shock yang sering muncul pada penderita kolera mengalami gagal ginjal. Nah, kemudian hipoglikemia atau rendahnya kadar gula dalam darah. Nah, ini bisa terjadi jika pasien terlalu sakit saat makan. Kemudian keadaan ini bisa berbahaya karena glukosa merupakan sumber energi tubuh yang utama. Hilangnya kesadaran, kejang, bahkan kematian bisa terjadi akibat komplikasi ini. Nah, selain itu pada anak-anak juga lebih rentan mengalami hipoglikemia. Berdasarkan pernyataan WHO, kasus wabah kolera di Yaman merupakan yang terbanyak di dunia, dengan penyebaran yang cepat akibat menurunnya kondisi kebersihan dan sanitasi di seluruh negeri Yaman. Setidaknya ada 2.000 kasus kolera yang dikonfirmasi setiap minggunya. Beberapa fasilitas umum seperti rumah sakit mengalami kerusakan akibat serangan bom. Tercatat terjadi lebih dari 160 serangan terhadap fasilitas medis dan personel medis pada tahun 2016 hingga 2017. Wabah kolera yang mematikan menyebar dengan cepat dan luas di Sudan Selatan, menempatkan ribuan nyawa anak-anak dalam bahaya. Badan Amal Selamatkan Anak-anak memperingatkan kolera pada hari sendiri Jumat telah 11 menyebar Juli luas lalu. di wilayah Penyakit ini sudah Afrika menginfeksi Utara lebih dan dari Timur Tengah. 2.600 dan WHO menewaskan lebih dari mengestimasi 90 bahwa orang 3-5 sejak kasus juta pertama kasus yang kolera dilaporkan di ibu muncul kota setiap Juba pada tahunnya bulan Mei. dan telah Pusat Kesehatan Hiyala menyebabkan di kematian Provinsi Turi di sekitar negara 100.000 Ekuatoria hingga Timur Sudan Selatan 120.000 didukung oleh dengan Amal tingkat Anak-anak kematian atau Internasional fatality Selamatkan rate yaitu Anak-anak. Wabah kolera yang mematikan 2,25%. Bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan? Yaitu, yang pertama, meminum air yang sudah dimasak. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan dengan memakai sabun atau antiseptik.
Yang ketiga, hindari memakan makanan yang dimasak setengah matang. Contohnya ada telur dan ikan. Lalu yang keempat, mencuci sayuran dengan air bersih. Yang kelima, sanitasi lingkungan, terutama kebersihan air dan pembuangan sampah pada tempatnya yang memenuhi standar lingkungan. Langkah-langkah penanganan darurat wabah kolera dapat berupa pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Oralit tersedia dalam bentuk bubuk yang bisa dicampur dengan air mineral botol atau air yang dimasak hingga mendidih. Pemberian infus untuk orang yang mengalami dehidrasi parah. Pemberian suplemen zen untuk meredakan diare pada anak-anak menderita kolera. Pemberian antibiotik untuk mengurangi jumlah bakteri sekaligus mempersingkat diare akibat kolera. Bagaimana penanggulangan kolera dari segi kandungan gizi, yaitu mencukupi kebutuhan gizi dengan konsumsi makanan tinggi energi yang berfungsi untuk mencegah penurunan berat badan dan mempertahankan keseimbangan energi. Contoh sumber makanan tinggi energi yaitu ada gandum, beras, oatmeal, dan ubi jaya. Mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi protein, contohnya seperti telur, ikan, daging, dan tempe. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan sumber vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk memberi perlindungan terhadap infeksi dengan cara menjaga jaringan lambung dan usus. Sumber vitamin A adalah hati ayam, brokoli, wortel, dan bayam. Mengkonsumsi makanan sumber vitamin C. Vitamin C berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Sumber vitamin C adalah pepaya dan mangga. Mengkonsumsi makanan sumber vitamin B12. Vitamin B12 berperan dalam proses pembentukan energi. Sumber vitamin B12 adalah daging sapi dan telur. Konsumsi makanan sumber asam folat. Asam folat berfungsi untuk membantu terbentuknya sel-sel tubuh. Sumber asam folat yaitu brokoli. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan sumber zat besi. Zat besi berfungsi untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Sumber zat besi yaitu ikan, daging, dan telur. Konsumsi makanan sumber asam folat. Asam folat berfungsi untuk membantu terbentuknya sel-sel tubuh. Seng berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sumber seng adalah telur, ayam, dan daging. Memberikan edukasi tentang hygiene dan sanitasi lingkungan. Contoh edukasi yang diberikan adalah mencuci tangan sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan zat gizi untuk pasien kolera. Nah, secara umum kebutuhannya yaitu energi cukup sesuai dengan kebutuhan, kemudian protein cukup yaitu 10-15% dari total kebutuhan energi, kemudian lemak cukup sesuai kebutuhan, karbohidrat cukup sesuai kebutuhan, kemudian diet rendah serat atau rendah sisa, kemudian bentuk makanan lunak dan mudah dicerna. Selanjutnya itu makanan dengan porsi kecil tapi sering, serta banyak minum air putih. Nah, untuk porsinya yaitu disesuaikan dengan kebutuhan energi per harinya. Nah, selanjutnya yaitu contoh menu sehari untuk pasien yang menderita kolera. Nah, karena pasien yang menderita kolera ini berbeda dengan pasien pada umumnya atau orang sehat, maka perlu diperhatikan dalam asupan makannya. Berikut contohnya yaitu untuk menu pagi ada bubur nasi, telur dadar, sup wortel dan tahu. Kemudian siang ada bubur nasi, semur ayam, sup labu kuning, tim tempe dan buah pisang. Kemudian pada malamnya yaitu ada bubur nasi, tim telur tahu, dan tumis wortel. Nah, semua makanan ini merupakan makanan dengan bentuk lunak dan rendah sisa atau rendah serat.